Salam happy sahabat-sahabat TTK. Kita berjumpa di Fox Channel. Channel yang khusus kita akan happy dalam bertani. Kita akan happy dalam berkebun. Kita akan happy dalam beternak. Dan kita akan happy dalam kuliner. Baik saya akan masak sendiri, saya akan masak bersama teman-teman, ataupun kita akan mereview berbagai makanan. Kita akan happy di channel ini. Kita akan dapat banyak pelajaran. Dan terutama kita akan membangun hati kita untuk selalu berbahagia bersama TTK, Ternak, Tani, Kuliner di Fox Channel. Sampai bertemu di kebun. Salam happy sahabat-sahabat TTK sekalian. Inspirasi story kita pada episode pembukaan TTK Channel adalah merasakan versus menganalisa. Alkisah hiduplah sepasang anak kembar di kota kecil. Mereka bertumbuh dengan karakter yang sangat berbeda. Kedua anak kembar ini, si sulung, dia bertumbuh menjadi anak yang tekun, anak yang teratur, dan semakin hari semakin bijaksana. Sedangkan si bungsu, dia bertumbuh menjadi anak yang agresif, anak yang sangat dinamis, dan cenderung susah dikontrol. Dalam masa pertumbuhan tersebut, pada masa mereka akan memasuki masa SMA, sang ayah memutuskan untuk menyekolahkan mereka ke SMA di kota besar dengan konsep pendidikan asrama. Sebelum mereka berangkat ke kota, sang ayah berpesan kepada si sulung untuk selalu mengawasi, menjaga, dan terus mengamati kondisi si bungsu. Sejak mereka tinggal di asrama dan bersekolah di sana, si sulung dengan telaten selalu mengawasi, mengingatkan, serta menjaga si bungsu dalam keseharian mereka di sekolah. Saking bijaksananya, si sulung selalu mencatat segala hal yang dilakukan si bungsu dalam setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Catatan-catatan tersebut selalu disimpan oleh si sulung. Saat kembali ke rumah, sang ayah meminta penjelasan si bungsu tentang segala hal yang dia lakukan di asrama dan sekolah sampai pada puncaknya 10 hari meninggalkan sekolah dan asrama. Si bungsu menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia melihat semua orang pada masanya nanti akan bekerja dan mencari uang. Dan hal itu dia tidak rasakan dan dia tidak bisa dapatkan dalam kehidupan dia di sekolah. Dan karena itu dia sering bermain di pelabuhan di kota besar itu, pelabuhan dagang yang ada di kota besar itu. Dia selalu bermain di situ dan dia selalu membawa barang-barang apa saja yang ada di pelabuhan itu untuk bisa dia jual di sekolah, dan karena hati dia merasa senang untuk melakukan itu. Sampai pada suatu saat dia sangat ingin ikut dengan kapal dagang besar yang ada di pelabuhan itu untuk berkeliling ke pulau-pulau, sehingga dia 10 hari meninggalkan kota itu dan tidak berada di asrama. Mendengar penjelasan dari si bungsu, sang ayah dengan keras berusaha untuk memberi penjelasan kepada si bungsu bahwa hal tersebut belum waktunya untuk dia lakukan. Dan sang ayah memberi dia kewajiban untuk dia fokus bersekolah. Singkat cerita, sang kakak akhirnya lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya dan mendapatkan beasiswa berkuliah di universitas ternama di luar negeri. Sedangkan si adik, dia lulus dengan pas-pasan dan akhirnya berkuliah di universitas lokal di kota kecil. Sebelum sang kakak berangkat ke luar negeri, dia memanggil adiknya serta memberikan seluruh catatan-catatan yang telah dia simpan dengan baik kepada adiknya, dan berpesan agar adiknya membaca seluruh catatan-catatan mengenai adiknya tersebut yang telah dia rangkum dengan sangat. 4 tahun berjalan dan si kakak telah lulus cum laude dan dia diambil perbankan nasional terbesar untuk bekerja di perusahaan mereka. Dan si adik ternyata tidak bisa menyelesaikan kuliahnya, atau bisa dikatakan drop out. Namun luar biasanya, ternyata si adik telah memiliki perusahaan startup besar dengan karyawan lebih dari 300 orang dengan omset ratusan miliar per tahun. Dan dia menjadi pengusaha muda yang sangat sukses. Suatu saat sang kakak bertanya kepada sang ayah, kenapa dia yang hidup dengan teratur, belajar dengan tekun, kehidupan ekonominya tidak sesukses. Sang ayah menjawab, tanpa catatan-catatan darimu, adikmu tidak akan sesukses seperti sekarang ini.
Memang dia terus mencoba, dia terus merasakan, tapi tanpa analisa darimu, dia tidak akan secepat ini untuk sukses. Analisa melalui catatanmu menjadi senjata yang sangat ampuh dalam melengkapi semangat dan ambisi dari adikmu. Kebijaksanaan yang terangkum dalam catatan-catatanmu itu menjadi filter dalam kesuksesan bisnis adikmu. Dia terus mencoba dan merasakan, dan kamu yang menganalisa. Maka kita tidak bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keduanya akan hidup bersama untuk menjaga keseimbangan bumi ini. Sahabat TTK sekalian, Anda mempunyai ide dan gagasan, lakukan sekarang. Ini persiapan kandang ayam. Persiapan kandang ayam untuk ayam tempat berteduh. Ya, kira-kira ini 15 kali 6. Sekarang ke kandang sapi. 15 kali 3. Coba 15. Tangan 3 untuk badan sapi. Kita akan taruh untuk persiapan makan sapi kalau malam. Kalau malam sapi di sini. Rumpusa saja itu dalam bahasa Indonesia, artinya daerah ini sebagian besar isi rumput. Persiapan untuk bebek di sini. Bebek sudah ada beberapa ekor yang standby, tinggal mau diatur kandangnya. Nanti kita akan selingi dengan dia mau masak nih bebek dengan ini ayam-ayam. Ini ayam sebagian besar ayam Filipina, belum yang tadi kandang ayam itu khusus ayam konsumsi, ayam kampung konsumsi. Kalau ini Filipina semua ini. Tapi akan fokus ke ayam kampung yang konsumsi. Kalau Filipina ini cuma hobi, tidak komersial. Untuk konten taninya, selain kita fokus di perawatan buah-buah kayak durian, nangka, alpukat, kita juga akan ada nanti penanaman untuk durian. Namun untuk backup ternak ayam dan sapi, kita juga akan pakannya akan kita tanam sendiri untuk backup, seperti jagung untuk ayam, dan untuk sapi kita akan menanam pakcong, dan kita rumput Australia yang sudah ada di sini akan kita rawat kembali. Nah, itu bisa untuk backup makanan sapi. Ini batang-batang pisang ini nanti kita biarkan memang begini, akan kita gunakan sebagai tambahan pupuk untuk durian dan sebagian untuk makanan sapi. Ini area makanan sapi luas sekali, kurang lebih hampir 1 hektar. Yang sondar akan kita tempatkan di wilayah yang full matahari. Saya terinspirasi dari saya follower juga di Bapak Hengki Masik yang tanam durian. Mudah-mudahan Pak Hengki Masik nonton, bisa mampir sini Pak di Manado pulang kampung. Sekaligus kalau sudah mulai jalan duriannya, mungkin Pak Hengki bisa review. Di sini nanti akan kita tanami jagung karena full matahari bisa masuk. Nanti kita akan silang, jadi penanamannya silang juga dengan durian. Nah, jagung kan 3 bulan sekali panen, dan durian untuk jangka panjangnya. Sebagai permulaan saya rasa cukup, sudah bisa merangkum maksud dan tujuan konten ini. Jadi
peternakan dan perkebunan buah. Proses pembuatan pepes sogili. Ini bahan-bahannya: sogili, hitam bawang, bawang merah, bawang putih, balakama. Ini kita bikin pepes. Bawang merah, bawang putih, rica. Ini daun ubi saya rebus sedikit, dan daun pepaya. Ini sogilinya kita tumis dulu. Setelah tumis baru kita taruh di daun pisang, terus nanti mau dibakar. Ya, proses masak dimulai. Masak pepes segini. Karena minyak goreng mahal, mending orang pakai mantega. Beda tipis, mantega sedikit saja lebih mahal. Menggunakan kayu api batang rambutan. Masukkan dulu rica, kemiri, daun lemon, daun jeruk, dan campur-campur di mana ada Indonesia. Loh, cek dikit ya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, batang bawang. Orang lain kan biasa bawang putih, bawang merah dulu. Di sini ricanya dulu yang terlebih dahulu. Karena selera beda. Kayu api tambah lagi. Belut sudah dimasukkan. Tumis dulu belutnya sampai masak kira-kira 80%-an begitu. Baru kita akan masukkan rerumputan ini. Kita taruh rica atau cabai duluan. Ini kalau saya suka ricanya masak gitu, bawangnya biar setengah masak, nggak masalah. Ditumis terus. Ini semakin lama semakin berair, karena belutnya sudah kita rendam pakai garam dan jeruk
Kulitnya juga ini sudah hampir seminggu di kulkas. Tadi mau disalurkan dulu baru bisa dimasak. Kulitnya kita potong ada besar-besar. Dikit ya. Baru kecil. Sama sedikit ya. Tambah dikit juga. Taste lagi. Ini belum ditaruh rumput-rumputan. Oke. Enggak. Taruh air. Dikit ya. Sampai kering. Step ketiga, memasukkan rumputan kemangi plus green onion. Akan keluar air lagi sedikit dan kita tinggal tunggu dia sampai kering. Alasnya ada daun ubi. Untuk sayurannya kita lapis pakai daun ubi. Wih, kabur. Oh, uap. Asap. Ini kabur bukan karena handphone, tapi asap. Nah, ini fokus kita. Apinya kita kecilin seperti ini buat dia tadi waktu baru masak kan tambah-tambah kayu api. Ini sekarang untuk proses kasih kering, apinya kecil begini, dia akan mengering. Ini kenapa kita pepes tapi dia basah, kita kasih dia agak basah. Biasanya pepes kan kering terus taruh daun pisang. Kita sengaja bikin basah karena berharap belutnya bisa juicy. Jadi juicy-nya tidak hilang waktu dibakar, tetap berair basah. Nanti sisa kuah dari pepes kan ada sisa kuah-kuahnya sama rempah-rempahnya akan kita makan bersama-sama dengan bete. Ini bete dan ada ubi. Daun untuk pepes kita bakar sedikit. Daunnya pepes kita bakar sedikit biar dia tidak kaku. Ini pepesnya sudah selesai. Nanti akan dibungkus bersama dengan daun ubi.
Nah, sisa saus ini akan kita konsumsi bersama dengan ubi dan bete. Ini teman-teman di kebun yang membantu hari ini lagi istirahat makan siang, makan sederhana tapi sudah didoakan oleh ini ada teman-teman dari misi kan, Eman, ini siapa? Yeri. Yang misi apa namanya? Pusat pendidikan misi. Pusat pendidikan pedalaman. Iya, atau Ini misi masyarakat. Oh, kalau selesai jadi evangelis berarti ya? Pedalaman. Kalau selesai jadi evangelis tapi di pedalaman, begitu? Ya. Penginjil ya? Atau penginjil lah. Ya, tapi format penginjilannya langsung ya, jadi misalnya mengerti pertanian, mengerti mesin, ini masuknya dari sisi situ ya. Teman-teman misi ini kalau libur biasa datang-datang main-main di kebun sini sambil bantu. Ini kanan adalah yang masih sementara bakar.